Assalamualaikum sahabat Suna Film. Pasangan kekasih ini diburu oleh psikopat jalanan hingga mereka pun harus berjuang keras untuk bisa menyelamatkan diri. Wah, ini mah masih seru sob. Karena saking brutalnya psikopat ini, para polisi pun sampai dibuat tak berdaya oleh aksi kejam dari psikopat tersebut. Kira-kira mampukah pasangan kekasih ini menghadapi kebrutalan dari sang psikopat? Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jim yang hendak menjemput pacarnya di sebuah asrama kampus. Oh, come on, hurry up, you're late. Hey. Kemudian mereka berdua pun langsung melakukan perjalanan menuju New Mexico dengan tujuan untuk berlibur di sana. Dan saat dalam perjalanan, pacar Jim yang bernama Grace meminta Jim untuk menepi terlebih dahulu karena dia sudah tak tahan ingin buang air kecil. We just left. I know, I'm sorry. Gotta go. Okay, I'll be fast. okay. Setelah Grace merasa lega, mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Singkat cerita, tanpa terasa hari pun telah berganti malam. Dan di tengah guyuran hujan yang turun cukup deras, mereka pun mulai memasuki kawasan dengan penerangan jalan yang sangat minim. Hingga saat Jim mulai kesulitan untuk bisa melihat jalanan, tiba-tiba untungnya sob, Jim berhasil mengendalikan mobilnya tepat saat dia hampir saja menabrak seorang pria yang sedang berusaha meminta tumpangan karena mobilnya sedang mogok. I'm gonna go see if he's okay. Why? Dan saat Jim hendak menghampiri pria tersebut, Grace yang terlihat sangat ketakutan pun langsung mencegahnya karena ia khawatir jika pria asing itu punya maksud yang tidak baik. Yeah, I'm gonna go talk to him. No, please. What kind of freak just stands in the middle of the road and doesn't even flinch? We can't just leave that guy out here. We gotta see if he's okay. I don't want to pick up a stranger out here. Setelah mereka sedikit berdebat, akhirnya Jim pun mau menuruti permintaan Grace untuk segera pergi dari sana. Alright. Dan sayangnya sob, tiba-tiba saja Jim kesulitan untuk menyalakan mesin mobilnya. Hingga situasi pun mulai terasa mencekam saat pria asing itu mulai berjalan perlahan menghampiri mereka berdua. Setelah mereka berhasil pergi dari tempat tersebut, tak lama kemudian pria asing itu pun menemukan sebuah truk yang hendak melintas. Singkat cerita, mereka pun terlebih dahulu mampir ke sebuah pom bensin sekaligus membeli beberapa makanan untuk bekal perjalanan mereka. Ding dongs. Ding dongs. I'm gonna go to the bathroom. Dan saat Grace sedang pergi ke toilet, Jim mencoba memberitahu si penjaga kasir tentang adanya seorang pria yang sedang membutuhkan bantuan karena mobilnya sedang mogok di pinggir jalan. Can you send someone with the tow or? There's a guy broke down a few miles back. Mendengar itu, si penjaga kasir pun tak bisa berbuat apa-apa karena saat ini mobilnya sedang berada di bengkel. Been fixing up this Camaro in the backyard. Kemudian Jim yang saat itu sedang memakan sepotong roti sambil mengisi bensin, tiba-tiba saja sebuah truk trailer berhenti tepat di hadapannya. Namun saat melihat seorang pria turun dari truk tersebut, Jim pun langsung mengalihkan pandangannya karena dia tahu jika pria tersebut adalah orang yang hampir saja ia tabrak dan bahkan sempat ia tinggalkan beberapa saat yang lalu. Dan saat pria asing itu sedang menelpon, Jim yang hendak masuk menuju kasir pun sempat berpapasan dengan pria tersebut. Lalu saat Jim sedang melakukan pembayaran, pria asing itu pun mencoba bertanya kepada si penjaga kasir tentang keberadaan motel terdekat yang ada di wilayah tersebut. Merasa jika pria asing itu adalah orang yang sempat diceritakan oleh Jim, si penjaga kasir pun mencoba memastikan hal itu kepada Jim.
hingga Jim yang merasa tak enak karena sempat meninggalkannya langsung meminta maaf. That was you? Yeah. Sorry for taking off back there. Don't worry about it. I wouldn't pick me up either. Would you mind giving me a ride to the motel? Dan saat pria asing itu meminta tumpangan menuju motel terdekat, tiba-tiba saja Grace datang hingga pria itu pun langsung memperkenalkan dirinya jika dia bernama John Ryder. I'm John Ryder. Grace. Kemudian Jim pun memberitahu Grace jika si John ini adalah orang yang hampir dia tabrak sebelumnya, hingga Jim yang merasa bersalah pun bermaksud untuk memberinya tumpangan menuju motel terdekat. This is the guy we almost hit. Can't get a tow until morning, so I told him we could give him a ride to the motel. Dan saat dalam perjalanan, Jim mencoba mencairkan suasana dengan melakukan perbincangan bersama si John ini. So, where you from, man? All over. In between jobs. Lalu saat John melirik ke arah Grace, tiba-tiba saja dia mulai bersikap aneh dengan mengambil ponsel milik Jim dan langsung merusaknya. Hey, what the fuck are you doing, man? Alright, you know what? That's it. Ride's over. Kemudian John pun mengeluarkan pisau dan langsung mengancam Jim agar dia terus menjalankan mobilnya. What do you want? You want the car? We got money. I don't want your money. Keep driving. Menyadari ada yang tak beres, Grace pun secara diam-diam mencoba untuk menghubungi 911. Namun tiba-tiba Hey, what are you doing? Jim. Don't hurt her, right? dan saat John mulai mengintimidasi Jim dengan cara mengancam Grace, Jim yang mulai tertekan pun langsung memacu mobilnya dengan kecepatan penuh dan setelah berhasil mengeluarkan John dari dalam mobilnya, Jim berusaha menenangkan Grace yang saat itu terlihat sangat ketakutan. Hey, come on. It's okay. Dan saat Jim meminta Grace untuk segera menghubungi polisi, Grace pun mulai menyadari jika ponselnya telah ikut terjatuh bersamaan dengan jatuhnya si John. Singkat cerita, setelah mereka berjalan cukup jauh, Grace yang sudah tenang pun akhirnya bisa tertidur pulas. Sementara Jim sendiri yang kini tampak sudah mulai mengantuk, memutuskan untuk menepi terlebih dahulu. Dan saat Jim mengambil sebuah minuman dan hendak meminumnya, untungnya sob itu hanyalah mimpi. Grace. Lalu saat melihat Grace yang sedang merenung sambil menikmati indahnya suasana pagi, Jim pun segera menghampirinya. Morning. Jim, I just want to go home. We'll stop in the next town. We'll get some food. We'll talk to the cops. Setelah meyakinkan Grace jika semuanya akan baik-baik saja, mereka pun segera melanjutkan kembali perjalanannya. Di tengah perjalanan, Jim yang ingin menikmati pemandangan pun sengaja melambatkan laju mobilnya, hingga mobil mereka pun didahului oleh sebuah mobil keluarga yang hendak berlibur dengan membawa anak-anak mereka. Dan mereka pun dibuat sangat terkejut saat melihat keberadaan si John yang sedang menumpang di dalam mobil tersebut. Seketika itu, Jim dan Grace pun langsung memperingatkan keluarga tersebut tentang sosok si John yang sangat berbahaya. Grace. Untungnya sob mereka berhasil selamat meskipun situasi mereka kini jadi semakin sulit karena mobil Jim mengalami kerusakan yang sangat parah. It didn't stop. Kemudian mereka berdua pun terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki sambil berharap akan ada mobil yang lewat dan bersedia memberi tumpangan kepada mereka. Stop! Please, please. Dan setelah cukup lama mereka berjalan,
Tiba-tiba saja Grace melihat keberadaan mobil keluarga yang sempat membawa si John sedang terparkir di pinggir jalan. Seketika itu, Jim yang merasa curiga pun mendekat dengan perlahan untuk memeriksa keadaannya. Ternyata sob, si ayah masih hidup meskipun pisau lipat milik si John masih tertancap di perutnya. Sementara anggota keluarga yang lain sudah tewas bersimbah darah di dalam mobil tersebut. Open the back door. Clear out. We gotta get him to a hospital. Kemudian Jim pun memindahkan si ayah ke jok belakang. Sementara Grace langsung mengambil alih kemudi dan segera memacu mobilnya untuk bisa mendapatkan bantuan. We're gonna get you help, okay, sir? Is she okay? It's not okay. Ternyata sob, sebuah mobil menabrak mereka dari belakang yang ternyata itu adalah si John. Oh my god, it's him. She's driving. What does he want? Get this thing going. Dan saat Grace mulai histeris ketakutan, tiba-tiba saja si John mengambil jalur yang berbeda dan langsung menghilang begitu saja. Where'd he go? Dan setibanya mereka di sebuah restoran pinggir jalan, Jim pun meminta Grace untuk segera menelpon polisi sekaligus membawakannya handuk untuk menghentikan pendarahan. Can you call 911, please? It's an emergency. Setelah meminta seorang pelayan untuk segera menghubungi 911, Grace pun langsung pergi ke kamar mandi untuk mengambil handuk. You better get Harlan down here fast. Dan saat di kamar mandi, Grace yang sempat melihat keberadaan mobil si John dikejutkan dengan kemunculan seseorang. Hingga Grace yang merasa jika itu adalah si John segera mengunci pintunya. Sementara itu, Jim yang sedang menjaga si korban tidak bisa berbuat apa-apa saat menyaksikan korban yang mulai sekarat hingga akhirnya dia pun tewas di sana. Kemudian Grace yang merasa jika si John sudah pergi meninggalkan tempat tersebut, dia pun segera keluar dari dalam kamar mandi. Stop right there. Ternyata sob, Grace malah ditangkap polisi. Begitu juga dengan Jim yang mereka anggap sebagai pelaku atas pembunuhan sebuah keluarga. May be used against you in a court of law. Singkat cerita, Jim pun terlihat dimasukkan ke dalam sel tahanan. Sementara Grace sedang ada di ruang interogasi untuk menceritakan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. I opened the door. Jim pushed him out of the car. That's it. Dan saat petugas interogasi meninggalkan Grace karena dia mendapat sebuah panggilan, Grace pun menghampiri kaca pengawas dan mencoba menjelaskan kejadian yang dialaminya. Namun ternyata sob, orang yang ada di balik cermin itu adalah si John yang sepertinya telah menghabisi para polisi di sana. Lalu saat Grace mencoba keluar dari ruangan tersebut, dia pun dikejutkan dengan tewasnya para petugas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Sementara itu di dalam sel tahanan, John terlihat mendatangi Jim dan mengancam akan menghabisi mereka berdua. One more word and I'll kill you both. Dan di saat yang bersamaan, Grace mencoba menguatkan dirinya untuk mengambil sepucuk pistol dan juga beberapa kunci sel tahanan. Hingga saat dia mulai masuk ke dalam ruang tahanan, John pun segera menghilang dari tempat tersebut. Setelah berhasil membebaskan Jim, mereka pun segera kabur melalui pintu belakang, bertepatan dengan datangnya para polisi kota yang sepertinya mereka telah mendapat laporan tentang adanya pembantaian kepada para petugas di sana. Dan saat mereka berusaha menjauh dari tempat tersebut, tiba-tiba hampir aja sob, Grace tertimpa sebuah mobil yang entah dari mana datangnya. Tapi yang pasti sob, itu adalah ulah dari si John. Hingga mereka berdua pun segera berlari menjauh menuju ke sebuah tempat rongsokan untuk mencari bantuan di sana. Dan ternyata sob, dari kejauhan, Grace melihat sosok si John yang sedang mendekat dengan membawa sebuah senapan. Hingga mereka berdua pun segera mencari tempat berlindung dan masuk ke salah satu gudang terbengkalai yang ada di sana. Sementara itu di kantor polisi, seorang letnan polisi bernama Esther baru saja tiba di sana untuk melakukan olah TKP. There's another one over here.
Dan saat mendapat laporan jika pembantaian itu terjadi di saat Jim sedang berada di dalam sel tahanan, begitu juga dengan Grace yang sedang berada di ruang interogasi, Letnan Esther yang menyadari jika mereka bukanlah pelaku yang sebenarnya, segera memerintahkan salah satu petugas untuk meminta bantuan melalui patroli udara. Give me air support now. I want eyes in the sky. Looks like we have a third suspect. Sementara itu di dalam gudang, Grace yang melihat kedatangan seorang polisi menyarankan Jim untuk meminta bantuan kepadanya. We gotta talk to him. We have to get out of here. Meski awalnya Jim ragu karena dia takut ditangkap kembali, namun karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Jim pun menuruti permintaan Grace. Alright, you take this, alright? I'm gonna go talk to him. You just watch. Dan saat polisi tersebut malah menangkap Jim dan melaporkan posisinya kepada Letnan Esther, Grace pun segera muncul sambil menodongkan pistolnya kepada polisi tersebut. Just stay calm. Hey, just Jim, take it. Sorry about this, man. We have to get out of here. Setelah Jim merampas pistol pak polisi, dia pun segera masuk ke dalam mobilnya. Sementara Grace sendiri memaksa polisi tersebut untuk ikut masuk agar mereka bisa segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba ternyata Sob John menembak jatuh polisi tersebut bersamaan dengan datangnya polisi yang lain hingga Grace yang dianggap sebagai pelaku pun langsung ditembakinya. Kemudian polisi itu pun melapor kepada Letnan Esther tentang kaburnya Jim dan juga Grace setelah menghabisi seorang petugas polisi. Sementara itu John yang keluar dari persembunyiannya segera bersiap untuk mengejar Jim. Kemudian Jim dan Grace pun semakin dibuat panik saat para polisi mengejar mereka disertai dengan kemunculan helikopter yang ikut bergabung dalam pengejaran tersebut. Dan saat Letnan Esther berhasil menghubungi Grace melalui panggilan radio, dia pun memerintahkannya untuk segera menyerah dan menghentikan mobilnya. Kemudian Grace pun mencoba menjelaskan jika mereka tidak bisa berhenti dengan alasan jika saat ini mereka sedang diburu oleh sosok si John yang merupakan pelaku sebenarnya dari serangkaian aksi pembunuhan terhadap sebuah keluarga dan juga beberapa petugas. Can't pull over here. It's not safe. We can't. He's close. The guy that shot that cop is back there in the trailer park that we just pulled out of off of that dirt road. Mendengar itu, Letnan Esther pun terpaksa memerintahkan anak buahnya untuk bertindak lebih tegas dengan menembaki mereka berdua. You'll pull them over and stop them right now. Over. Okay, we're pulling over. Please just stop shooting. Dan saat Grace mengatakan jika mereka akan segera berhenti, tiba-tiba saja John muncul dari belakang. Hingga inilah yang terjadi. Setelah berhasil menyingkirkan para polisi itu, John pun menatap tajam kepada Grace dan juga Jim dan langsung melesat pergi meninggalkan mereka berdua. Where's he going? Entah apa tujuan si John ini sebenarnya, Sob. Apakah dia hanya ingin mempermainkan mereka saja? Entahlah, Sob. Tapi yang pasti, saat ini Jim dan juga Grace terpaksa melanjutkan pelariannya dengan berjalan kaki karena mobilnya telah rusak terbakar. Singkat cerita, setibanya mereka di sebuah motel, Jim pun secara diam-diam langsung masuk melalui jendela. Setelah berhasil membukakan pintu untuk Grace, Jim meminta Grace untuk menghubungi keluarga dan meminta bantuan kepada mereka. Namun sayangnya Sob, telepon di motel tersebut tersambung kepada operator terlebih dahulu sehingga Jim pun terpaksa harus mencari telepon umum dan meminta Grace untuk menunggu saja di sana. Kemudian Grace yang sedang menunggu kedatangan Jim sambil menonton TV terlihat mulai mengantuk hingga dia pun tertidur. Namun beberapa saat kemudian
Untungnya sob, Grace yang berhasil melepaskan diri segera masuk ke dalam kamar mandi dan langsung mengambil pistol untuk mengancam John. I have a gun! Setelah situasinya dirasa aman, Grace pun memberanikan dirinya untuk keluar dan langsung mencari keberadaan Jim. Jim! 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 Sementara itu, si penjaga motel yang melihat Grace sedang membawa sepucuk pistol langsung menghubungi polisi. Dan saat Grace berhasil menemukan Jim yang sedang terikat di antara dua mobil truk, dia pun segera berusaha untuk bisa melepaskan Jim. Ternyata sob, John sengaja mengemudikan salah satu truk tersebut untuk menarik Jim. Kemudian Grace pun menodongkan pistolnya sambil memaksa John untuk mematikan mesin truknya. Turn the truck off! No. Dan ternyata sob, dengan cerdiknya, si John ini telah menahan pedal kopling hingga seandainya Grace berani menembak John, maka pedal koplingnya akan terbuka yang otomatis truknya berjalan maju dan menarik Jim hingga terbelah menjadi dua. You shoot me, my foot comes off the clutch. Get in! Di tengah situasi yang sangat rumit, Grace pun akhirnya terpaksa mengikuti perintah John untuk masuk ke dalam truk tersebut. Stop! Turn it off! Stop the truck! Kemudian John pun dengan sengaja menantang Grace untuk menembak dirinya bertepatan dengan datangnya para polisi yang langsung memerintahkan Grace untuk menurunkan pistolnya. Now pull the fucking trigger. Drop the gun now! You do it. Please! Put the gun down! Dan di tengah tekanan para polisi dan juga ancaman dari si John, Grace pun tak bisa berbuat apa-apa hingga... Singkat cerita, Grace yang sangat terpukul atas kematian Jim terlihat sedang mendapatkan perawatan dari tim medis dan selanjutnya akan dibawa ke pusat rehabilitasi demi menghilangkan traumanya sebelum dia dipulangkan ke rumah orang tuanya. Sementara itu di saat yang bersamaan, terlihat John yang sedang dipersiapkan untuk dibawa ke sebuah penjara khusus demi menjalani proses hukum selanjutnya. Kemudian mobil pengawalan John pun mulai berangkat bersamaan dengan diantarkannya Grace ke pusat rehabilitasi oleh Letnan Esther. Dan di tengah perjalanan, secara diam-diam John pun mencoba melepaskan borgol di tangannya dengan mematahkan salah satu ibu jarinya. Lalu saat dia berhasil melepaskan tangannya, tiba-tiba setelah tabrakan yang cukup keras, Letnan Esther pun segera memanggil bala bantuan karena dia tidak bisa bergerak sama sekali akibat kakinya terjepit dashboard mobil. Dan saat Letnan Esther meminta Grace untuk segera lari dari sana, Grace yang sudah lelah terus diburu oleh si John memilih untuk mengambil pistol Letnan Esther demi mengakhiri semua ini. Grace! Grace, be careful! Lalu saat Grace membuka pintu mobilnya, dengan mudahnya sob, John mengambil pistol dari tangan Grace dan langsung menguncinya di dalam mobil. Kemudian John pun menembak tumpahan bensin hingga mobil itu pun mulai terbakar. Sementara itu di dalam, Grace terlihat sedang berusaha untuk bisa meraih shotgun yang ada di kursi kemudi. Setelah mobil itu meledak, John pun mulai mengampili Letnan Esther dan langsung menghabisinya. Ternyata sob, tanpa sepengetahuan si John, Grace berhasil keluar dari dalam mobil tersebut dan langsung bersiap untuk menembaknya.
Akhirnya sob, Grace berhasil mengakhiri kebrutalan si John, sang psikopat jalanan. Nah, gimana sob? Ya meskipun si John ini adalah sosok psikopat tangguh yang sulit dikalahkan bahkan oleh pasukan polisi sekalipun, namun pada akhirnya sob, dia ditumbangkan oleh seorang gadis biasa. Dan memang seperti itulah hukum yang sesungguhnya sob, di mana para pelaku kejahatan yang bisa dengan lihainya berhasil lolos dari jeratan hukum pada akhirnya akan binasa juga dengan cara yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim itu perbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak." Quran Surat Ibrahim ayat 42.